Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna min khairi ummatin ukhrijat linnas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah, di hari yang sangat berbahagia ini Allah kembali memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan lahir batin kepada kita semua, sehingga kita dengan ikhlas hadir ke rumah Allah yang sangat kita banggakan ini untuk kembali menunaikan kewajiban sekaligus tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan saja seluruh rangkaian ibadah yang akan kita kerjakan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang dengan segenap tenaga, kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki untuk membawa risalah agama Allah, menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan kita agar kita tidak tergolong orang-orang yang menyembah berhala-berhala, tetapi atas perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita kembali dibawa oleh Rasulullah menjadi umat yang lebih baik di mata Allah, untuk selalu bersujud dan bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar Jumat kita hari ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa adalah fondasi utama. Iman dan takwa adalah jati diri. Iman dan takwa adalah nilai kita di mata Allah sekaligus di mata manusia. Maka ketika iman dan takwa kita kokoh, kuat dan tangguh,
insya Allah iman dan takwa akan mengarahkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika sebaliknya iman dan takwa kita mudah goyang dan tergoncang oleh kondisi zaman, maka kita sangat mudah terpengaruh ke jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Jumat kita kali ini, khatib mencoba menyampaikan ada 5 perkara yang dapat meningkatkan kualitas ketakwaan seseorang, dan ini kami kutip dari kitab Ruhiyah Ad-Da'iyah karangan Dr. Syekh Abdullah Nasih Ulwah, salah seorang ulama besar berkebangsaan Yaman. Ketakwaan atau keimanan kita sering goyang, sering menghadapi tantangan yang kadang-kadang sangat sulit kita pertimbangkan. Apakah kita ikut ke arah kanan atau arah kiri? Maka referensinya adalah kembali bagaimana kekuatan keimanan dan ketakwaan kita. Bahkan keyakinan, kekuatan keimanan dan ketakwaan kita sering ditawar dengan harga yang bervariasi. Dan ini kadang-kadang sedikit hari tawar-menawar akan muncul. Tetapi inilah langkah yang harus kita antisipasi. Jawabannya bagaimana meningkatkan kualitas ketakwaan kita, bagaimana meningkatkan kekuatan ketakwaan kita. Ada 5 langkah menurut Dr. Syekh Abdullah tadi. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah, langkah yang pertama lakukanlah yaitu al-mu'aqadah. Al-mu'aqadah ini artinya selalu ingat janji-janji kita dengan Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika seseorang kita saat berada dalam kandungan sang ibu tercinta, dalam usia 3 bulan 10 hari kita berada dalam kandungan sang ibu yang mulia, saat itu terjadi komunikasi, terjadi dialog antara kita dengan Allah. Saat itu Allah datangi kita, saat itu Allah hadir. Lalu Allah bertanya tanpa sepengetahuan sang ibu yang mulia. Allah bertanya kepada calon manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Lalu kita jawab pertanyaan Allah tadi, kita jawab alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Lalu kita jawab, qalu bala syahidana, benar wahai Allah, saya bersumpah, saya bersaksi, saya berjanji, saya berikrar, Engkau benar adalah Tuhanku dan tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Engkau wahai Allah. Lalu sumpah kita, janji kita, ikrar kita yang sudah kita ucapkan kepada Allah itu tadi, Allah ambil, Allah pegang, Allah genggam, Allah letakkan. Janji kita itu adalah saat ini berada di sebuah tempat yang cukup terjaga, namanya Lauh Mahfuz. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seluruh kita sudah bersumpah kepada Allah ini, sudah berjanji, sudah berikrar,
sudah menyampaikan sumpah di hadapan Allah bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah, dan tidak ada Tuhan kita yang lain kecuali Allah yang Maha Ahad. Maka pada hari kiamat nanti Allah akan mengambil seluruh sumpah-sumpah itu, akan diserahkan kepada kita. Kandungan sang ibu yang tercinta 3 bulan 10 hari, semakin membesar 5 bulan 7 bulan sampai genap 9 bulan, dengan segenap kesusahan, dengan segenap kepayahan, dengan segala keletihan, bertarung hidup atau mati sang ibu tercinta dengan perjuangan yang cukup berat, melahirkan si buah hati, belahan jiwa, penerus sejarah, pewaris harta. Inilah kita yang hari ini. Dan saat kita terlahir, semua kita dalam keadaan menangis, Pak. Tidak satu pun di antara kita begitu dilahirkan sang ibu tercinta tertawa. Begitu lahir tersenyum. Begitu lahir mau minta makan direbus ke alai tarik, nggak ada. Semua kita kondisi menangis. Pertanyaannya, setiap kita kenapa harus saat dilahirkan oleh sang ibu harus menangis? Kenapa tidak ada yang tertawa? Kenapa tidak ada yang tersenyum? Kenapa tidak ada yang minta baju baru? Kenapa tidak ada yang minta jalan-jalan ke pantai? Tetapi kita semua kondisi menangis saat itu. Tujuan daripada tangisan kita adalah kita teringat dengan sumpah kita, dengan janji kita, dengan ikrar kita, dengan pengakuan kita. Wahai Allah, sanggupkah saya melaksanakan seluruh janji-janjiku itu, wahai Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu tumbuhlah anak sang ibu tercinta. Dari bayi menjadi balita, dari balita menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, jadi remaja menjadi dewasa. Lalu setelah tahu perkembangan dan kemajuan dunia, sudah tahu ini, sudah tahu itu, begitu sudah tahu bagaimana perkembangan dunia, sudah menguasai berbagai macam perkembangan di mana-mana, lalu mereka, bahkan kita, melupakan sumpah, ikrar dan janji kita. Maaf, banyak yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang awalnya banyak yang awalnya di antara kita, semua kita bahkan mengaku tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Kita semua berikrar Tuhan adalah Tuhan kita, Tuhan Rabbul Izzati, Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu kita tahu perkembangan dunia, banyak yang sudah mempertuhankan selain daripada Allah. Ada yang menyembah jabatan, ada yang menyembah dunia, ada yang menyembah pangkat, ada yang menyembah harta, ada yang menyembah atasan, ada yang menyembah kepentingan. Semua kita lari daripada sumpah, ikrar dan janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah tahu bagaimana perkembangan dunia itu. Sementara seluruh janji-janji kita itu akan dituntut oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Imam Syafi'i kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jangan kalian cintai orang-orang yang tidak menyembah Allah. Wahai anak-anakku, jangan kalian cintai orang-orang yang tidak mencintai Allah, karena Allah saja beliau tinggalkan, apalagi kalian suatu saat, wahai anak-anakku. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua, untuk
meningkatkan kualitas ketakwaan seseorang, langkah yang kedua yang harus kita lakukan, kata Dr. Syekh Abdullah, adalah al-muraqabah. Yang pertama adalah al-mu'aqadah, ingat janji-janji dengan Allah. Yang kedua adalah al-muraqabah. Al-muraqabah artinya merasa dekat dengan Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika dalam diri kita telah terpatri bahwa kita selalu merasa dekat, merasa rindu, dan merasa selalu diawasi oleh Allah, aku yakin tidak ada satu orang pun yang mau berbuat khilaf, dosa dan kesalahan kepada Allah. Kenapa kita diawasi oleh Allah? Kita selalu dimonitor oleh Allah, kita selalu dipantau oleh Allah. Maka ketika sholat kita tinggal satu waktu, karena kita merasa diawasi oleh Allah, kita kadang-kadang jangankan makan, tidur pun susah. Kenapa? Sudah terlewatkan satu waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau memang orang yang biasa-biasa saja, jangankan satu waktu, 1 tahun pun libur salat, masih tenang-tenang saja. Maka langkah yang kedua untuk meningkatkan kualitas ketakwaan seseorang adalah al-muraqabah, merasa dekat dengan Allah dan merasa selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita, perkataan kita, langkah kita, ketika kita selalu merasa diawasi oleh Allah, insya Allah kita selalu berada di jalur yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan kualitas ketakwaan seseorang, langkah yang ketiga adalah al-muhasabah, introspeksi diri. Kata Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Evaluasi dirimu, koreksi dirimu, kaji dirimu sebelum dievaluasi oleh Allah pada hari kiamat. Kita perlu melakukan evaluasi diri. Ya Allah, sampai dengan malam ini umurku sudah 50 tahun, ya Allah. Di usiaku yang 50 tahun ini, ya Allah, sudah berapa kali aku tidak sujud kepadamu, ya Allah. Sudah berapa banyak dosa-dosa yang telah aku lakukan untukmu, ya Allah. Lalu dengan ibadah yang aku lakukan, mampukah engkau ampuni dosa-dosaku, wahai Allah? Wahai Allah, di usiaku yang ke-40 tahun ini, ya Allah, sudah berapa banyak orang yang saya sakiti, sudah berapa banyak orang yang saya lukai, sudah berapa banyak orang yang saya zalimi, sudah berapa banyak orang yang saya dustai, sudah berapa banyak orang yang saya tekan perasaan dan mentalnya, ya Allah. Andaikan evaluasi itu sering kita lakukan, atau muhasabah diri itu sering kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang lebih tawadhu di hadapan Allah. Tetapi kadang-kadang kita jarang melakukan evaluasi diri. Yang selalu kita evaluasi adalah persoalan keping. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga, yang keempat, langkah yang keempat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan seseorang, yaitu al-mu'aqabah. Al-mu'aqabah ini artinya menghukum diri. Menghukum diri ini bukan bunuh diri, bukan pukul-pukul badan, bukan merobek-robek baju, bukan menyayat badan kita dengan pisau dan lainnya. Tetapi menghukum diri ini adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Main chip umpamanya, itu tidak bermanfaat. Main domino sampai pagi hari tidak bermanfaat. Main catur sampai subuh tidak bermanfaat.
ketika kita sering melakukan muakabah, sering melakukan menghukum diri untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, insya Allah pelan-pelan kita akan menjadi insan yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi langkah menghukum diri ini tidak boleh serta-merta kita lakukan. Kenapa? Itu sudah ketagihan. Tapi step by step, pelan-pelan, satu langkah, insya Allah suatu saat akan menjadi lebih baik. Maka biasakan dalam pribadi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, karena itu bisa jadi akan membawa mudarat pada diri kita sendiri. Yang terakhir, yang kelima, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan seseorang, yang kelima adalah al-mujahadah. Al-mujahadah artinya berjihad, bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah. Ketika kita selalu melakukan ibadah secara sungguh-sungguh, yang pertama, kita tadi sudah selalu mengingat janji-janji kita dengan Allah, sudah selalu mengingat sumpah ikrar kita dengan Allah. Langkah yang kedua, kita sudah melakukan pendekatan diri dengan Allah, merasa diri kita selalu berada dalam pengawasan Allah. Yang ketiga, kita sudah melakukan muhasabah diri. Yang keempat, kita sudah melakukan muakabah, menghukum diri kita. Maka langkah yang keempat adalah, ayo lakukan ibadah secara sungguh-sungguh. Oh Ustaz, kenapa saya masih malas sholat? Kenapa saya ketika sholat masih berat? Ada triknya. Triknya apa? Lakukan sholat di awal waktu. Begitu dikumandangkan Isya, tunaikan terus sholat Isya. Jangan tunggu jam 11. Ketika jam 11, molor lagi sampai jam 12. Terakhir nanti tidak sholat lagi. Maka langkah yang paling tepat adalah agar sholat kita tidak pernah tinggal, agar sholat kita lebih khusyuk, agar sholat kita tidak pernah lagi warna belang-belang. Maka lakukanlah sholat di awal waktu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan 5 perkara ini akan dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita, karena nilai iman dan takwa adalah modal kita, jati diri kita, nilai yang sangat berharga bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah singkat kita pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.